Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, video kali ini terkait dengan masih Dr. Tifa dan kawan-kawan penggugat ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi ya. Nah, di sini teman-teman ya ada satu video ya di mana Tompel ini ya seperti biasa Tompel emang suka ngamuk-ngamuk ya Ahmad Kozinudin. Nah, di sini beliau lagi ke Kejaksaan Negeri ya. Nah, di situ kayaknya beliau ini tidak dilayani dengan baik begitu. Akhirnya beliau marah-marah. Kenapa ya? Kayak kesabarannya itu tipis sekali gitu. Dan ada video lain tentang Dr. Tifa ya, di mana sepertinya Dr. Tifa ini kurang konsisten dengan apa yang diucapkan gitu ya. Dengan sikapnya agak-agak kurang konsisten lah kalau menurut aku. Di sini aku juga sudah ada videonya teman-teman, jadi kita langsung gas ke videonya. Kejaksaan Negeri buruk karena sudah menerima menjanjikan koordinasi. Tadinya saya husnuzon. Ini awal-awal masih oke ya, dia ngomong ya masih santai kayak gitu. Mau menunggu, tapi pengalaman kawan-kawan sempat sampai jam 5 sampai pulang nggak dilayani. Itu kan masalah pelayanan ini ya teman-teman ya. Ah, iya, makanya saya ingin pastikan. Oh, jangan ngegas-ngegas kau. Jangan ngegas. Jangan ngegas-ngegas. Nah, kamu kan tadi bilang katanya bentar lagi. Ini karena apa ya? Karena dijawab gitu. Padahal kalau didengar nggak ngegas kok ya, yang bagian pelayanan lah dia aja yang kayak ngegas. Langsung marah-marah gitu. Oh, jangan ngegas ya. Aku tanyakan pastikan sebentar lagi jam berapa, kau nggak bisa balas. Sibuk Pak. Kalau kau bisa bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu loh, yang baik-baik. Nah, pastikan. Santai Pak, santai. Kita awalnya sopan, tapi kalau lama-lama diperlakukan nggak layak begini ya, menjadi punya hak kita marah sama pelayanan Kejaksaan Negeri. Kita mau membantu fungsi kejaksaan untuk menangkap ramah sekali mau membantu gitu ya teman-teman. Tapi kalau lihat Ahmad Kozinudin ini lucu ya, apa-apa marah gitu. Pidana, kita bukan mau melakukan kejahatan gitu loh. Ini apa? Ini kan yang kalian mau Dr. Tifa ditangkap. Aduh, ini para netizen ada apa ya? Aduh, bisa-bisanya. Kayaknya udah nggak sabaran atau gimana para netizen. Sabar, ada bagiannya nanti. Tolong. Ini sampai diulang-ulang. Kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus? Ini dengar ya, ini kan di sini Dr. Tifa mengatakan bahwa kenapa sih buru-buru amat gitu ya, santai aja gitu ya, kayak nggak sabaran sekali ya. Kita dengar ya, Dr. Tifa mengatakan hal itu, tapi setelahnya ada Dr. Tifa bilang kalau nggak sabaran nih, pengen ngerasain gimana sih di penjara, kayaknya enak ya di sana, makanya Roy Suryo tuh pengen lagi. Aduh, lucu. Kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh. Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami, itu apa sih urgensinya gitu. Nah, kan kayak ngapa sih buru-buru gitu. Gitu loh. Kejar target apa sih gitu loh? Siapa sih yang mau dikejar? Kan ini nggak ada masalah pada ini, kan bukan suatu kasus yang urgent gitu loh. Kalau misalnya kayak teroris atau apa yang ngebom dan segala macam, urgent lah bagi ini bukan kasus yang urgent ya. Gitu kata Dr. Tifa. Kenapa sih harus buru-buru, nggak sabaran pengen menjarain kami? Coba kita dengar ya teman-teman. Dokumen yang kita secara penelitian, kami sebagai para ilmuwan itu sedang melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi yang tadi saya sampaikan, dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu selesai gitu kan ya. Tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya, itu untuk apa? Ya, biar cepat selesai aja sih Bu Dokter ya. Menggunakan pasal-pasal yang sangat tidak relevan, dan memang niatnya itu tidak baik gitu loh kepada kami semua. Niatnya nggak baik. Kalau berani jangan kepalang panggung, terutama saya. Nah,
Tadi kan di video sebelumnya ya, Dokter Tifa mengatakan bahwa ngapa sih buru-buru gitu. Ya, santai aja. Kenapa sih kayak ada yang dikejar gitu loh. Nah, di video yang ini nih, pengen dipenjara nih, Dokter Tifa. Ya. Lalu dia yang minta ya. Di penjara gitu ya. Kita dengar ya teman-teman. Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah nih, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Pernah di penjara 9 bulan tapi nggak kapok teman-teman gitu katanya. Terus si Tifa ini pengen gitu ngerasainnya gimana. Kok pengen ya dia ya? Ya aminkan aja lah ya. Oh, berarti enak tuh ya? Enak tuh ya. Enak itu lah, makanya saya pengen. Makanya si Tifa ini pengen. Kalau saya menangis, itu saya pasti sembunyi ke kamar mandi kah atau ke kamar. Nih denger ya, dia kalau nangis nih sembunyi katanya. Dokter Tifa kalau nangis sembunyi. Pribadi saya itu karena saya marah sama mereka. Okay. Mereka tahu. Jadi anak-anak saya itu kalau saya udah menangis begitu, waduh, Marah gitu ya. maaf. Ya kalau Dokter Tifa nangis tuh sembunyi, ya nggak ditunjukin. Kayak gitu. Pasti kalau dia nangis tuh karena dia marah gitu. Oke. Ini menarik nih teman-teman. Oh kayak gitu. Karena mereka tahu bahwa air mata saya tuh keluar karena saya marah. Saya nggak bisa membentak mereka, saya nggak bisa. Saya hanya mengeluarkan kemarahan saya itu dengan air mata. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Di sini ya Dokter Tifa nangis gitu ditunjukin ke publik. Kalau sebelumnya dia bilang dia nangis itu sembunyi, sekarang kok malah ditunjukin ke publik. Ya. Terus dia bilang kan kalau dia nangis berarti dia marah. Berarti di sini dia marah sama Pak Jokowi. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Nah, sampai bergetar-bergetar gitu suaranya Dokter Tifa ya. Kan sekarang Dokter Tifa malah minta-minta pengen dipenjara gitu karena penasaran aja rasanya di sana gimana. Enak pastinya. Si termul-termul nih yang menakut-nakuti gitu katanya. Ya Dokter Tifa sabar. Tadi katanya kalau nangis sembunyi, sekarang kok ditunjukkan ke publik ya. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, Iya, Bu, butuh iya, diberikan sabar, pendidikan Bu. kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa Ini aduh, lalu kasihan ya Ibu Dokter Tifa nih ya. Nangis-nangis dia. Jadi membutuhkan nanti kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Sangat Pada akhirnya ya pengen Pak Presiden, Pak Jokowi ya. Ya, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Itu sih tujuan utamanya ya. Berarti takut dong ya? ingin kan? Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Dokter Tifa dan Roy Suryo terlihat sangat senang saat mempermalukan Jokowi. apa bisa kemudian Ini sih udah parah sih kalau kayak gini ya. Tapi aneh ya sekali lagi apa teman-teman ini Ini mereka ngolo tapi ketawa-ketawa lagi. Aduh, tega kali. itu nanti akan juga terus berkembang. Bukan kami ini menyicil ya atau dikit-dikit gitu kan ada tuduhan gitu kan. Itu sengaja tuh biar main panjang. Enggak. Siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri misalnya nih loh ijazah. Ya nggak semudah itu juga sih Pak Roy ya. Ya Pak Jokowi kan sekarang ikut jalur hukum gitu, nunjukinnya nanti di persidangan. Jasa saya. Udah. Apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Kan? Nah, mereka nih ngaku nih, kalau misalnya ditunjukin nih ijazahnya apakah selesai? Ya enggak juga. Terus ketawa lagi. Berarti kan kayak gimana ya? Ditunjukin ijazah, misal Pak Jokowi nunjukin ijazahnya apakah selesai? Ya enggak. Mereka nggak akan menyelesaikan itu dengan mudah gitu. Kayak malah di ini mungkin Pak Jokowi malah di ini pun mau, di itu pun mau gitu. Ya enggak dong. Enggak mau dong Pak Jokowi nunjukin ijazahnya.
Enak aja lu. Harus diperiksa. Iya, apalagi nanti dilihat fotonya itu foto siapa. Iya. Coba dicocokkan dengan Dumatno Budi Utomo. Nah, itu kan. Itu juga termasuk, Dok. Nah, kan? Di sini sudah menjawab semuanya ya, teman-teman ya. Nggak akan selesai kalau misal ditunjukkan oleh Pak Jokowi ke publik. Seseorang tuh kan kalau misalnya bibirnya dulu tuh tipis gitu. Apa bisa kemudian beda? Bibir ya. Iya, jadi tebal begitu kan. Operasi kali dia. Kalau yang saya tadi Kok mereka ini ya, senang sekali gitu ya, ngolok-ngolok Pak Jokowi ya. Boleh sih, tapi jangan sambil ketawa. Itu ngelihatnya nggak enak banget. sampaikan itu karena itu struktur tulang. Ya. Tapi kalau ornamen ya seperti bibir tebel gitu kan. Kan sekarang ada filler. Ini nggak bisa ini kan. Jadi kayak mata tulang mata yang jarak kemudian hidung itu adalah anatomi. Tapi pertanyaan sederhana yaitu Dok, sama semuanya. Kan sekarang ada filler. Lah ngapain Pak Jokowi pasang filler? Ya. Iya kan? Ngapain? Pak Jokowi kayak gitu. Ya, kalau dari dulu giginya udah rapi, kenapa sekarang juga rapi? Kecuali dulu giginya berantakan Pak Jones. Kemudian dirapiin. Atau mungkin ada peristiwa apa kali ketimpa kelapa. Nah kan di sini benar-benar aduh nyesek banget ya, mereka begitu senengnya gitu. Kita akan kita nggak tahu ya. Karena gini, jadi gigi yang rapi milik si mahasiswa itu Dumatno. bukan Dumatno juga. Jadi si mahasiswa kita sebut aja di mahasiswa kehutanan yang Ya dulu, ya. itu fotonya giginya rapi kan. Itu kaitannya juga rahangnya juga tirus. Nah gigi yang si gigi berantakan ini kan. Tapi gini loh, kalau memang penelitian mereka benar adanya, ya mereka bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu adanya. Ya berarti mereka memang benar gitu. Tapi kalau ternyata Pak Jokowi itu memiliki ijazah yang asli, yang benar-benar asli, ada apa dengan mereka ini gitu? Pertanyaannya ya. Rahangnya kotak di bawah. Coba lihat. Juga menyampaikan apa sih isi surat yang kami sampaikan kepada pihak UGM-nya. Pertama adalah kami sampaikan kepada rektorat, kemudian kepada rektor, kepada dekan, dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Universitas Gadjah Mada. Dengan hormat, menanggapi surat yang kami terima dari Universitas Gadjah Mada, tanggal 21 Agustus 2025, perihal permohonan informasi publik terlampir, kami tidak dapat menerima jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi UGM tersebut, karena hanya menyampaikan daftar dokumen yang kami minta tanpa. Ini dari ekspresi mukanya serius-serius kayak gini, kayaknya nggak enak gitu ya. Melampirkan salinan atau kopi dari dokumen yang disebutkan dalam daftar. Bahwa dalam surat tersebut menyatakan sebagian data perkuliahan Saudara Joko Widodo alias Jokowi yang kami minta saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Tetapi ada sebagian data. Ya bener ya, kan udah disita tuh sama Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalnya mau minta, ya mau minta lihat gitu ya sama Polda Metro Jaya. Kali aja mau dikasih, tapi kayaknya enggak sih ya. Ngapain juga kan? Yang disebutkan tidak dalam penguasaan. Belakangan ini beredar pernyataan resmi terbaru dari Rektor UGM Saudari Ova Emilia dalam web resmi Universitas Gadjah Mada yang memastikan dalam pernyataannya Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan dan seluruh proses pendidikannya tercatat lengkap di arsip universitas secara otentik. Tapi tetap aja nggak ini mereka. Nggak percaya, nggak puas gitu ya. Lucu ya, Tompel tadi di awal ya, Ahmad Kosinuddin tadi di awal video kita lihat bahwa dia marah-marah teman-teman ya. Memang orangnya tidak begitu sabar ya dalam menghadapi situasi kondisi. Ini apa-apaan nih, jangan ngegas gitu. Aduh, nggak bisa sabar apa Pak, sabar aja Pak ya. Terus kita lihat Dokter Tifa yang kurang konsisten ya. Di awal dia bilang kalau kenapa sih pengen memenjarahi kami gitu, pengen segera memproses kami, apa sih yang mau dikejar ya. Terus setelahnya malah beliau minta tuh pengen dipenjara, pengen ngerasain gimana sih rasanya di penjara, enak kayaknya ya. Aduh agak aneh sih ya, orang itu yang nggak mau gitu dia malah pengen gitu, malah minta. Apakah sudah capek atau gimana gitu, atau
menutupi rasa takut gitu. Terus tadi katanya kalau dia nangis kan dia sembunyi ya, nggak ditunjukin gitu karena dia marah. Kalau dia marah sama siapa gitu nangis gitu Dokter Tifa. Ada tadi malah dia nangis tuh ditunjukin ke publik. Berarti dia nangis karena marah sama Pak Jokowi ya. Kan selalu minta Pak Jokowi nunjukin ijazahnya ke publik. Ya nggak mau dong Pak Jokowi pastinya. Ngapain nih tunjukin ke publik? Sekarang kan Pak Jokowi ikut jalur hukum ya. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!